Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah sampai di Pondok Pesantren Al-Wafi ya. Jangan sampai ketuker, nih beda merek nanti banyak mirip-mirip soalnya Ustadz. Ya, teman-teman semua, gimana kabarnya yang perempuan? Yang laki-laki gimana kabarnya? Baik, Masya Allah. Baik Ustadz, kita nggak bisa berlama-lama Ustadz karena waktunya sangat mepet Ustadz. Jadi kita akan segera mulai teman-teman semua. Sebelum kita mulai, Bang Kevin mau teman-teman semua yang laki-laki dan yang perempuan angkat tangan kanannya sedikit. Angkat tangan kanannya sedikit. Kemudian tepuk teman di depannya. Ya, sambil bilang, bro, sis, tolong perhatiin Ustadz ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik Ustadz, bismillah kita mulai Ustadz. Judulnya Masa Depan Anak Muslim Ustadz. Ini usia-usia muda Ustadz biasanya suka dengan hal-hal yang sedang ramai diperbincangan Ustadz. Teman-teman harus tahu, sedang ramai di sosial media Ustadz, ada seorang public figure. Ditanya, kapan terakhir kamu sholat? Waduh, terakhir 2020. Sholat terakhir 2020. Soalnya saya merasa katanya Ustaz, tujuan saya diciptakan itu untuk membuat orang bahagia. Nah ini perlu adik-adik semua tahu sebenarnya Ustaz, untuk mengawali talkshow kita pada siang hari ini, apa tujuan kita diciptakan Ustaz? Tafadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk Ustaz Ali Salman dan seluruh teman-teman asatidzah dan juga mungkin para ustadzah yang hadir di sini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan seluruh teman-teman yang sudah menjadi panitia dan seluruh siswa dan siswi, jazakumullah khairan atas kepercayaan yang diberikan ini. Semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat, dan semoga apa yang diharapkan dari saya sesuai tentunya dengan tema ya, masa depan anak muslim. Dan sebelum kita mulai menjawab tadi apa yang Bang Kevin sampaikan, kira-kira apa tujuan hidup dan kenapa kita ada di muka bumi ini? Kenapa semua ini ada? Kenapa ada pergantian siang malam, ada bintang-bintang? Setiap hari matahari terbit, nanti terbenam. Musim silih berganti, hujan, kemudian musim panas. Di beberapa negara bahkan ada sampai 4 musim. Buah-buahan, hewan-hewan, dan segala macam hal yang kita lihat dan kita bisa rasakan. Apa semua makna ini? Pernah gak kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa saya ada di sini? Untuk apa kira-kira? Maka ini nanti akan kita bahas insya Allah. Namun sebelumnya saya pribadi ingin berbagi berhubungan dengan masalah lembaga pendidikan. Saya pribadi sangat mendukung apa yang Ustaz Ali Salman sedang kembangkan, Masya Allah, dari sekolah. Dan siapapun yang muslim sedang mengembangkan pendidikan itu penting sekali. Dan perlu teman-teman atau ananda di sini, siswa dan siswi, mengetahui bahkan mungkin walaupun sudah tahu sering mengulang-ulangi tentang keutamaan masalah ilmu. Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada tempat bagi orang bodoh dalam Islam. Kita punya kewajiban untuk selalu menggali ilmu. Dan ilmu itu tidak akan pernah ada batasnya. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, bukan pilihan untuk setiap muslim. Maksudnya menuntut ilmu agama. Kalau jurusan-jurusan lain selain agama, itu opsional, pilihan. Tapi belajar agama bukan pilihan. Wajib mengetahui sholat, zakat, puasa, haji, yang wajib merupakan rukun Islam. Juga hal-hal yang wajib lainnya. Masalah tutup aurat, bakti kepada orang tua.
Dan juga wajib mengetahui apa yang Allah haramkan. Zina diharamkan, riba diharamkan, ya, manipulasi, mencuri, memukul, membunuh. Dan apa kira-kira hikmah dari semua itu? Harus dengan belajar. Islam punya ciri khas sendiri, ilmu. Hidup kita semua untuk ilmu, tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita belajar apa yang Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Nanti akan kita koneksikan dengan masalah tujuan hidup itu. Tapi saya ingin berbagi bagaimana statement yang disampaikan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang masalah ilmu, supaya teman-teman pada saat sekolah seperti ini dan teman-teman yang mengajar juga, teman-teman yang mendirikan lembaganya, terus semangat dan tidak pernah putus asa, karena semua yang kita kerjakan bagian daripada perintah agama ini. Perintah agama Ustaz ya. Kata beliau, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka hasanah. Selalu tuntut ilmu agama itu, karena kalau kau belajar ilmu agama itu akan menjadi poin pahala untukmu. Wa talabahu ibadah. Menuntutnya adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mudzakarah itu artinya sering mengulang-ulangi, menghafal, mencari tahu. Maka itu dihitung tasbih. Ini kata sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wal bahthu anhu jihad. Kemudian lebih dalam lagi, ya, menekuni, mencari tahu, mengembangkan ilmu itu adalah dihitung jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu, itu adalah sedekah. Terus kemudian setelah tahu dan kita mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu adalah sedekah darimu. Kemudian beliau menutup mengatakan, wal qurba li ahlihi, atau taqarrubuka li ahlihi qurbah. Artinya engkau berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu, para guru, ya, para pengajar, para ulama. Itu adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i menekankan dengan statement yang sangat jelas masalah ilmu. La khaira liman la ilma lahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya ilmu itu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, al ilmu khairu minal mal. Ilmu jauh lebih baik daripada harta. Orang kan sekarang banyak tujuannya yang tertanam di persepsi di benak mereka itu memang sistem kapitalis. Bagaimana belajar? Misalnya urutan formalnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu bekerja, cari duit. Nah, gitu kan. Nah, itu persepsinya. Sementara ini sudah dibantah sebenarnya oleh Ali. Al ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta, Ustaz ya? Iya, karena memang kita harus mencari ilmu, bukan cari uang. Kalau kita punya ilmu, uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita kejar uang tanpa punya ilmu, maka ini akan mengacaukan semuanya nanti. Karena kita tidak tahu mana halal dan mana haram. Lalu beliau mengatakan, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Karena ilmu itu akan menjaga kamu, sementara harta kamu sibuk menjaganya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Di saat kita mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau aktivitas apa saja, ilmu itu akan menjadi pemberi peringatan kepada kita. Itu boleh, itu nggak boleh. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Bahkan kadang-kadang ada orang kalau tidak punya ilmu, harta itu akan dituhankan sama dia, tanda kutip, sehingga tidak bisa tidur hanya karena memikirkan hartanya. Subhanallah. Beda sekali dengan kondisi Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka di saat punya harta, mereka malah gelisah pada saat menumpuk. Satu malam disebutkan dalam riwayat, Talha bin Ubaidillah mendapatkan keuntungan 20 peti, isinya semua itu adalah dirham, dinar emas. Dinar emas. Maka beliau gelisah, istrinya tanya, kenapa Anda gelisah? Dia bilang, saya belum pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Ya ampun. Kata istrinya, untuk apa Anda pusing? Kita kemas, kita bagiin. Masya Allah. Karena punya ilmu, maka harta itu dikontrol oleh ilmu. Bagaimana kita bawa harta ini ke akhirat?
Udah, mereka semalam suami istri kemas uang itu, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan habis semuanya. Malam itu juga Ustaz? Malam itu juga. Subhanallah. Menjelang subuh habis semuanya. Masya Allah. Kalau tidak salah disebutkan ada 600-an ribu dinar dan pokoknya cukup banyak sekali. Maka pada saat itu mereka merasa plong karena tidak ada beban dalam masalah ini. Ya ampun. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, maka yang paling pertama dia pikirkan begitu punya uang adalah bagaimana dia mengumpulkannya, menambahkannya, Iya. pelit tidak mau mengeluarkan, dan ini tidak mungkin ketemu dengan konsep Islam. Karena memang Islam mengajarkan kita pintu kekayaan adalah sedekah. Itu ilmu yang mengajarkan kita seperti itu. Dengan bersedekah harta kita akan banyak. Kalau kapitalis mengatakan menabung adalah pangkal kaya. Iya. Maka tidak bisa ketemu. Orang nabung pasti pelit, orang sedekah pasti dermawan. Nah, Ini konsep yang sangat berbeda. Intinya sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan keutamaan ilmu itu sendiri. Tapi ini sedikit mengingatkan di awal pembukaan kita tentang pentingnya seseorang itu peduli dengan lembaga pendidikan seperti ini. Baik yang mendirikan, baik tenaga pengajar, baik juga yang sedang belajar. Ya. Dan tidak ada kata terlambat. Saya ingin tutup poin ini, baru kita jawab masalah tujuan hidup. Adalah kisah Abu Yusuf rahimahullah. kisah Abu Yusuf Ustaz. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Kita tahu ada 4 imam mazhab yang masyhur. Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah ini punya murid utama, itu namanya Abu Yusuf. Sebagaimana Imam Malik juga punya murid utama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya Abu Yusuf ini setara dengan Imam Syafi'i. Beliau itu terus saja menggali ilmu sampai di ranjang kematian. Jadi satu waktu beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang bab warisan, masalah posisi seorang kakek, apakah dia mendapatkan warisan atau tidak gitu. Jadi saat cucu meninggal, kemudian ayahnya sudah meninggal duluan, tapi yang masih hidup kakeknya. Maka berselisih pendapat antara Abu Yusuf sama sahabatnya. Intinya Abu Yusuf tidak setuju dan temannya setuju dengan dalil masing-masing. Cuma zaman dulu karena belum ada telepon, belum ada media kayak sekarang, mereka kerepotan sekali untuk berhubungan. Ya. Setelah selesai berpisah, temannya tinggal di satu negeri, entah kemana. Dia pun Abu Yusuf tetap tinggal di wilayah Irak pada saat itu, di Kufa. Sampai akhirnya dia mau meninggal dunia dan di ranjang kematian, dia pada saat sekian tahun pisah sama temannya itu kepikiran, sebenarnya temannya ini yang benar, tapi gimana caranya dia mempelajari dalil-dalilnya? Ya. Karena sudah berpisah dan pada saat berdebat itu hanya waktu yang sangat pendek. Maka temannya mendengar Abu Yusuf sakit keras, dia pun datang ke rumah Abu Yusuf. Kemudian pada saat datang, begitu melihatnya Abu Yusuf langsung mengatakan dari depan pintu. Orang itu masuk depan pintu, beliau di atas ranjang lalu beliau mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutusmu kepadaku. Masya Allah. Aku sudah lama mencarimu untuk menghafal dalil-dalil tentang masalah perselisihan kita sekian tahun yang lalu. Kata sahabatnya, hai Abu Yusuf, engkau sudah sakit keras di ranjang kematian. Syahadatlah, banyak bertobat. Dia bilang, saya sudah syahadat dan bertobat. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal jahil kepadanya. Di ranjang kematian, lalu temannya mengajarkan dalil-dalil dan dia mencoba menghafalnya. Sampai dia menghafalnya, kata sahabatnya, temannya ini, begitu saya keluar pamit, pas di depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya. Abu Yusuf sudah wafat. Di akhir hidupnya pun masih tetap menuntut ilmu. Masya Allah. Maka poin yang penting untuk diketahui adalah jangan sampai merasa ilmu itu sudah cukup buat kita. Banyak teman-teman kita sekolah seperti di pesantren ini tamat dari aliyahnya atau apapun istilah yang digunakan di sekolah ini, misalnya biasanya diumumkan ada sanawiyah sama aliyah. Maka biasa mereka mengatakan, oh sudah cukup buat saya pernah di pesantren kok, nggak perlu berdalam lagi ilmu. Ini keliru. Subhanallah, mungkin Ustaz Ali juga merasakan hal yang sama. Kami pada saat belajar di Madinah dan tamat tahun 1998 dulu, saya pikir setelah selesai S1 itu sudah cukup untuk belajar ilmu agama, sehingga saya merasa cukup untuk pulang dan mengajar. Terbalik subhanallah persepsi itu. Setelah terjun di lapangan, makin saya merasakan saya tidak punya apa-apa. Makin terus digali, makin terus belajar, makin terus murajaah, gitu kan. Dan ternyata ilmu itu tidak ada batasnya. Dan sampai hari ini dan sampai kapanpun kami akan terus belajar. Oleh karena itu poin ini harus garis bawahi. Insya Allah ini adalah perbuatan yang baik, amal saleh, baik bagi pada pendiri, pengajar ataupun juga orang-orang yang sedang belajar. Masya Allah.
Baik, itu pembukaannya. Mungkin kita masuk ke masalah tujuan hidup. Ini penting sekali memang. Terutama bagi Ananda yang lagi sekolah dan kedepannya masa depan Anda masih panjang insya Allah. Maka tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kenapa saya ada di sini? Kenapa semua ini fenomena alam ada? Pergantian siang malam, bintang-bintang, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, beragam macam ya kejadian yang ada di depan mata kita ini semuanya itu ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan masalah itu. Berarti memang tidak ada yang sia-sia, ini harus ada tujuan. Ini pondasi dasar. Ya. Semua anak muslim wajib tahu pondasi dasar ini. Kenapa dia orang ini? Kenapa dia dibesarkan oleh orang tuanya? Kenapa orang tuanya sekarang memasukkan dia di pesantren seperti ini? Apa kira-kira tujuan? Kenapa kalau dia berbuat hal yang salah diingatkan? Kenapa kalau dia berbuat yang baik diberikan dukungan? Terus aja ini berputar di antara kaum muslimin karena memang ada tujuannya. Tujuan ini sudah tidak asing, saya yakin di pesantren ini sering diulangi ayatnya dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Iya, kalau ada yang tanya, kalau begitu apakah saya ciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Iya. Apakah untuk zakat? Iya. Apakah untuk puasa? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Membantu orang susah, menjenguk orang sakit? Jawabannya iya. Apakah tujuannya untuk saya supaya ya melarang dan meninggalkan riba, membunuh, mencuri dan seterusnya? Jawabannya iya. Itu tujuannya. Jadi ini pondasi dasar. Inilah ciri khasnya seorang muslim. Kalau kita sudah tahu tujuan utama kita adalah itu, maka kita akan selalu berjalan di atas rel tujuan tersebut. Kita akan selalu kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau tidur, kalau mau bergaul, kalau mau sekolah, kalau mau berdagang, mau bahkan menjadi seorang politikus, kita akan selalu kembali kepada tujuan kita tadi. Untuk mengabdi kepada Allah. Berarti semua untuk Allah. Yang makannya harus yang sesuai dengan Allah izinkan dan minumannya yang halal misalnya. Betul. Begitu juga dengan pekerjaan, pergaulan, apa saja harus sesuai dengan apa tujuan hidup kita. Dan apapun yang dilarang oleh Allah kita akan jauhi. Itu konsep dasar. Maka sangat netral sekali kalau seorang muslim selalu bertanya, masuk ke satu restoran mau makan halal enggak? Itu sangat normal dan itu berarti dia faham tujuan hidupnya. Dia ingin bergaul, dia melihat pergaulan ini diridhoi oleh Allah enggak? Bisnis ini halal atau tidak? Hal ini boleh atau tidak? Intinya itu. Tapi dalam masalah agama. Itu gambarannya. Kehati-hatian itu Ustaz ya. Oke, Ustaz, ada yang melebarkan makna ibadah ini Ustaz. Beribadah ini kan maknanya luas. Ya, beribadah ini kan gak cuma sholat, gak cuma puasa, menghibur orang, bikin orang tertawa juga termasuk ibadah menurut orang hari ini Ustaz. Maka saya rasa saya nggak perlu sholat, yang penting saya bikin orang ketawa aja. Nah itu gimana kira-kira Ustaz? Ya ini kedangkalan masalah agama. Ya, ini. Dalam agama kita kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini bukan opsional, tapi kewajiban. Kapan orang mengatakan ibadah dalam Islam itu luas? Benar. Betul. Ini dulu benar. Tapi rincian ke bawahnya dia mengatakan, kalau begitu saya pilih aja salah satu ibadah ini, nggak usah saya kerjakan sholat, tapi saya cukup gembirakan orang lain. Ini karena tidak faham. Sholat hukumnya wajib, menggembirakan seseorang adalah sunnah. Ini nggak bisa didahulukan sunnah dari yang wajib. Nah, dia harus bisa mendahulukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Skala prioritas itu yang mana? Jadi ada skala prioritas Ustaz ya? Tentu saja. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Nabi SAW. Orang ini belum masuk Islam. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia mengatakan, mana Muhammad di antara kalian? Mana Muhammad? Dia belum tahu. Nabi Muhammad SAW orang yang bukan Muslim. Nabi Muhammad SAW lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku beliau di tanah, kaki beliau lagi ngelonjor, lagi ngobrol santai dengan sahabat. Kenapa saya jelaskan? Karena memang lafaz hadisnya begitu.
Maka kata Nabi SAW, saya. Lalu orang itu bilang, saya ingin menanyakan kepada anda. Kata Nabi SAW, silakan. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit ini? Ya. Kata Nabi Muhammad SAW masih dalam kondisi santai. Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata orang itu lagi. Kata Nabi Muhammad SAW dengan tenang, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung yang di atasnya? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang ini, saudaraku seiman, mengucapkan sebuah perkataan yang membuat Nabi mengubah posisi duduknya. Nah, dari santai menjadi serius. apa tuh Ustaz? Beliau mengatakan, saya akan menanyakan kepadamu hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi dan yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutusmu kepada kami? Masya Allah. Maka pertanyaan ini menggoncang Nabi SAW, tanda kutip maksudnya. Beliau tiba-tiba lagi santai duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Dengan tenang mengatakannya. Lalu orang ini mengulangi lagi, dia mengatakan, saya akan tanya kepada Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu sehari? Ya. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Ya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami datang ke Baitullah haji sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini cerdas. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan itu, apa yang saya dapat? Nah. Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Dapat tiket surga. Kerjakan yang wajib, dapat tiket surga. Maka kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Ya. Saya, ya Rasulullah, tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Jadi di sini dari riwayat ini kita bisa lihat wajib. Yang wajib itu akan membawa ke surga. Ya. Kalau sunnah sifatnya tambahan. Sunnah sifatnya tambahan. Ya, menggembirakan orang lain, berzikir, itu sunnah semua. Menjenguk orang sakit. Yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ini adalah amalan sunnah. Dia pelengkap dari yang wajib. Kan gitu. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib. Ya. Jadi Allah lebih suka dengan hal yang wajib. Dalam riwayat Bukhari yang lain, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi sebenarnya dia melengkapkan, mendatangkan cinta Allah saja. Kalau dia sudah aku cintai, aku akan menjadi penglihatan yang digunakan melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Iya Ustaz, Masya Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan kita tinggal susun skala prioritas mana yang kita dahulukan. Ustaz, masih dalam tujuan hidup Ustaz, kira-kira pesan apa yang antum mau sampaikan Ustaz kepada adik-adik di Al-Wafi ini Ustaz? Ibadah apa yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat nanti Ustaz? Kalau kembali kepada jawaban tadi, maka sederhanakan saja. Karena Islam itu sederhana. Sederhana. Simple dia. Yang wajib kemudian yang sunnah. Yang wajib. Skala prioritas yang wajib dan yang sunnah. Ketahui semua yang berhubungan dengan wajib tersebut. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kemudian kerjakan. Setelah itu lengkapkan dengan sunnah. Itu saja. Jadi jaga yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah. Malah bagus kalau yang sunnah udah dijaga, berarti yang wajib insya Allah udah nggak kelepas insya Allah ya. Iya, biasanya begitu. Kalau orang memang ikhlas, kalau tadi kan orang itu ngeyel tuh. Iya. Dia mengatakan sebenarnya dia tidak mau sholat. Iya. Tapi dia mengatakan ibadah kan banyak. Ya sudah saya nggak usah sholat, saya berbuat baik aja sama orang. Ini kan sebenarnya dia mau bela diri dia yang sedang tidak sholat. Pembenaran. Pembenaran. Jadi ini tidak bisa kita jadikan tolok ukur. Tapi kalau ada orang
sibuk mengerjakan amal-amal sunnah, dia sibuk dengan puasa sunnah, dengan sholat sunnah, dengan zikir pagi petang, baca Quran misalnya, membantu orang susah. Ini semuanya kan hal-hal yang sunnah tambahan. Kalau orang mengerjakan ini tulus karena Allah SWT, biasanya wajibnya memang sudah terjaga. Sudah terjaga. Sebagaimana orang kalau meninggalkan hal-hal yang makruh, maka yang haram lebih jauh lagi dari dia. Taib Ustaz, Masya Allah, syukuran Ustaz. Taib, lanjut Ustaz. Terkait juga dengan masalah tujuan hidup teman-teman semua, demi demi meraih masa depan yang cerah bagi anak-anak muslim semua. Ustaz, sebagai anak muslim untuk belajar beribadah kepada Allah, apakah harus masuk pesantren Ustaz? Apakah nggak bisa di sekolah yang biasa aja? Apakah harus masuk pesantren? Karena Ustaz, banyak tersebar berita katanya pesantren itu tempatnya anak-anak nakal Ustaz. Oke Ustaz. Ya. Kalau dari saya, bukan sebenarnya harus ya, bukan sebenarnya harus. Tetapi memang yang paling ideal adalah pesantren. Yang paling ideal pesantren. Iya. Kalau seandainya ada seorang muslim, suami istri menyekolahkan anaknya di sekolah umum, dan dia bisa membuatkan program-program ekstra buat anak-anaknya, misalnya ada pengajian di sekolahnya diadakan dan dia membantu mensokong anak-anaknya, atau dia sendiri memang aktif di rumah dengan pengajian keluarga, dengan bedah buku, anak-anaknya dibiasakan dengar pengajian, mungkin bisa. Tapi ini sangat tipis ya, maksudnya kecil sekali persentase orang yang bisa seperti ini. Oleh karena itu pesantren yang sangat ideal. Dan memang persepsi yang menganggap pesantren tempat anak nakal, ini keliru, dan ini biasanya memang berasal dari mulut orang-orang tua. Karena biasanya ada orang tua gitu, kamu kalau nakal saya pesantrenin. Nah itu Ustaz. Jadi kesannya memang pesantren itu tempat nakal. Iya. Ya. Padahal ini keliru sekali. Saya pun termasuk pernah jadi santri di pesantren di Makassar, dan saya lihat sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga bisa rasakan, azan diingatkan, ya, menutup aurat, menjaga perkataan, sikap, akhlak dibentuk dan seterusnya. Itu adalah hal yang sangat baik. Iya. Dan sangat unik kalau ada orang tua justru tidak mau masukkan anaknya di pesantren. Karena memang pesantren itu pendidikan yang sangat baik. Dan fase pendidikan anak itu kan ada. Iya. Masa anak-anak dari dia belum lahir, bayi, sampai masa dia masuk ke kalau kita bahasakan mungkin TK ya, atau mulai masuk TK, atau mau masuk SD dari umur 6 atau 7 tahun. Ini memang masa bersama orang tua. Ini masa bersama orang tua di rumah. Memang orang tua harus pahami, inilah masa mereka bermain, mereka sama orang tua, dan tidak boleh orang tua sia-siakan masa ini. Banyak orang tua yang sibuk dengan handphone, dengan aktivitas, dan dilupakan anaknya di masa ini, keliru. Ini harusnya masa kebersamaan. Kapan dia sukses di sini, nanti ada masa, di masa dia sudah selesai kuliah, maka dia akan kembali kepada masa ini. Dia tahu dulu 6 tahun pertama dia orang tuanya bersama dia, di masa akhir dia juga akan bersama dengan orang tuanya. Salah di sini, salah juga di akhir. Kalau anak-anak dibengkalaikan di sini, orang tuanya tidak punya urus, di masa tua pun dia tidak akan urus orang tuanya. Itu fase pertama. Fase kedua adalah fase kalau di masa kita sekarang sekolah formal. Ya, mulailah SD, SMP, SMA. Ini memang orang tua harus paham, ini masa terbagi waktu antara pendidikan anak dengan orang tua. Jadi dia harus memang dipisahkan dengan orang tua. Nah di sini terbentuk karakter-karakter itu. Itu ya. Apalagi ya di umur SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kenapa pesantren dibuat di sini? Kenapa umur ini gitu? Dan mayoritas pesantren ada. Sebenarnya ini pembentukan karakter. Di saat di sini ditekankan ada penegasan, bukan kekerasan ya. Penegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Maka dia akan terbentuk karakternya. Dan ini fase yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, gitu kan? Beliau mengatakan itu. 7 tahun pertama lemah lembutlah dengan anakmu. 7 tahun kedua tegasilah anak-anakmu. Jadi ini boleh, ini nggak boleh. Ini ayah suka, ini ibu nggak suka misal. Ini contohnya. 7 tahun ketiga ajak bermusyawarah. Setelah 21 tahun lepaskan, dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Jadi memang fase ini adalah fase pendidikan. Banyak orang tua tidak mau masukkan anaknya ke pesantren, kenapa? Kesian, jauh. Gitu. Padahal ini adalah fase berpisah memang. Fase memang terbagi antara pendidikan anak dengan orang tua. Dan kita harus bisa berbesar jiwa untuk memberikan itu. Nanti setelah tamat SMA-nya atau aliyahnya, dia akan kembali dengan orang tuanya. Dia akan kembali di sini. Mulailah pada itu fase yang ketiga.
Dia akan selalu bermusyawarah dengan orang tuanya dan seterusnya sampai nanti akhirnya dia menjadi orang yang mapan gitu. Oke, Masya Allah Ustaz, benar. Jadi memang targetnya adalah pendidikan karakter ya. Di sini masih ada yang nggak betah nggak di sini? Harusnya betah semua Ustaz. Ini Masya Allah tempatnya ajib ya, Ustaznya modern Masya Allah. Mungkin sedikit nasihat Ustaz kepada adik kita di sini, mungkin masih ada yang rasa kangen rumah, pengen pulang. Apa kira-kira nasihatnya untuk adik-adik santri di sini, Ustaz? Rumahnya mau kemana? Orang tuanya mau kemana? Tetap ada. Tetap ada. Enggak kemana-mana. Ini hanya fase sebentar. Sebentar. Terlebih lagi tadi Ustadz Ali menyinggung bahwasanya setiap bulan ada libur 3 hari. Loh. Bisa pulang, gitu kan? Ketemu sama orang tua juga bisa bertemu dengan mereka. Ini fase saja. Dalam 6 tahun sekolah di pesantren, habis itu selesai. Akan pulang lagi, menerapkan ilmu yang dipelajari selama 6 tahun itu. Baik, Masya Allah ya. Tapi Ustaz, kita masuk ke tema kita Ustaz. Setelah tadi sudah tahu tujuannya, kemudian tempat yang ideal belajar ibadah adalah di pesantren. Lantas Ustaz, setelah lulus dari pesantren, nanti saya cuma tahu ilmu agama aja dong. Nah kemudian nanti bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana Ustaz kira-kira masa depan para santri ini Ustaz? Bisa jadi apa atau mau jadi apa nanti Ustaz? Kira-kira Ustaz? Kemungkinannya Ustaz. Sebelum kita jawab itu, saya mau berbagi pengalaman saya pribadi. Nah, dulu waktu saya mau kuliah, walaupun di sini Ananda masih mungkin SMP SMA ya, tapi hampir sama karena saya tanamkan juga ke anak-anak saya, ternyata mereka praktekin dan sama hasilnya. Dulu saya di tingkat 1, tingkat 2 kuliah, saya atau tingkat 1 masuk ke tingkat 2, belum full tingkat 2-nya. Saya sempat di kelas duduk paling belakang. Saya bukan menyalahkan yang duduk di belakang, tidak. Tapi saya menceritakan pengalaman. Pada saat itu saya duduk di belakang sekali. Karena tujuan saya waktu itu inginnya saya bisa melihat seluruh kelas dan bisa melihat dosen dengan leluasa waktu itu. Tapi ternyata waktu di masa saya tidak tahu di sini ya. Tapi di masa saya ternyata ada 5 baris atau 6 baris kursi mahasiswa. Itu 2 baris terakhir sangat beda kualitasnya dengan 4 baris ke depan gitu. Apalagi yang paling depan sekali. 2 baris terakhir ini ngobrol sama temannya, orat-oret kertas, tidur. Apalagi pas dapat dosen yang tahunya antara diri dia sama papan tulis saja. Jadi yang penting bagi dia datang isi materi selesai. Faham nggak faham terserah. Itu kadang-kadang ada juga tipologi guru yang seperti itu. Tapi intinya pada saat itu saya melihat di sekitar saya ini orang-orang semuanya pada lebih dominan persentase pendidikannya itu 40% ke bawah. Lebih banyak mereka bermain. Saya lihat di baris depan ini itu mereka begitu dosen datang udah buka buku tulis, udah buka buku cetaknya atau kitabnya, kemudian dosen ngomong apa dicatat, fokus ya. Terus mereka itu seperti orang yang sedang privat dengan dosen itu. Jadi kalau dosen datang lagi dijelasin baru berapa paragraf aja, kalau dia tidak paham mereka akan angkat tangan, sebentar saya belum paham, bisa diulangi nggak Syekh? Diulangi lagi. Sehingga 50 menit atau 55 menit dosen datang dan keluar, itu dia udah paham tema itu. Dan subhanallah ini efeknya di malam ujian mereka tinggal murajaah sedikit, udah selesai karena sudah difahami dari waktu di kelas. Saya coba ubah pada saat itu, saya ubah pola. Mulai besok saya berazam saya harus ada di depan. Maka saya pindah di baris depan. Dan kebetulan waktu itu tidak ada, saya tidak tahu di pesantren, tapi di kelas kami dulu di Madinah itu nggak ada nomor kursi. Jadi orang bisa acak, hari ini bisa duduk di kursi mana saja, besok bisa di mana saja. Maka saya datang lebih cepat, saya duduk paling depan. Awalnya teman-teman saya semua yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang berprestasi dari Timur Tengah itu pada heran lihat saya kok dari belakang pindah ke depan gitu. Tapi saya nggak peduli. Terus saya coba ikuti pola mereka. 3 bulan pertama kewalahan memang. 3 bulan pertama. Karena saya waktu duduk di situ saya kikuk gitu. Kikuknya itu karena semua di sebelah saya ini 2 baris kursi, 3 baris kursi ke belakang ini dosen ngomong apa kepalanya nunduk nulis. Bahkan ada di antara teman-teman dulu yang saya tahu betul dari Afrika, dari Timur Tengah, dosen ngomong apa per hurufnya bisa ditulis sama dia karena cepatnya nulis gitu. Nanti di kamar dia pulang ke asrama, kemudian baru dia susun kembali.
Dirapihin lagi. Intinya dia sambil dengar sambil nulis gitu. Masya Allah. Nah akhirnya saya coba ikutin. Kadang-kadang dosen baru ngomong sedikit saya coba tulis ketinggalan. Tapi oke, saya pikir ini sebuah tantangan nih. Nah. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Berjalanlah, terus saya adaptasi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai saya lihat maksimalnya 3 bulan. Nah. Pas sudah 3 bulan, alhamdulillah, saya masih simpan sampai sekarang buku tulis saya. Itu saya bisa menulis dengan 2 warna pulpen yang berbeda. Jadi untuk ayat Al-Quran dan hadis Nabi saya gunakan pulpen tinta warna merah. Dan untuk perkataan dosen dan penjelasan tinta warna hitam. Berarti tentu dan itu sambil dosen ngomong sambil saya nulis gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah karena tekad yang kuat dan saya berpikir ini adalah pasti ini yang terbaik karena dosen ngomong apa kita jadi paham. Dan akhirnya saya mengikuti pola mereka. Setiap dosen menjelaskan kalau tidak paham saya minta waktu. Syekh tolong dijelasin lagi dan mereka bersabar. Mereka jelasin lagi dan akhirnya faham. Dan benar-benar beda sekali di tingkat 1 kuliah naik ke tingkat 2 dengan tingkat 2 naik ke tingkat 3 itu sangat beda. Dari nilai, dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan karena memang sudah faham materi itu. Malam ujian pun tidak usah begadang. Kita tinggal belajar sebentar antara maghrib isya muraja, istirahat habis isya sudah aman saja. Nilainya pun tidak pernah kurang dari Mumtaz gitu kan. Masya Allah. Dan waktu itu di kampus kami dikasih 1.000 real. Masya Allah. Waktu itu. Ini yang Mumtaz dikasih 1.000 real. Maka saya lihat, oh ternyata masalah ini nih poinnya. Gitu kan. Kapan kita berteman sama orang-orang yang malas, maka jadi malas. Dan kapan berteman sama orang yang rajin, jadi rajin. Kita berteman sama pengangguran, kita jadi pengangguran. Berteman sama orang yang berprestasi, kita akan berprestasi. Jadi ini dulu yang saya ingin berbagi nih. Karena saya melihat selalu kalau saya pulang ke rumah, saya tanya kepada anak-anak, siapa nak anak yang paling pintar di kelas kamu? Oh fulan atau fulana gitu. Kenapa pintar? Setiap guru jelasin dia bisa faham. Guru nanya dia bisa jawab. Tugas diselesaikan. Oke? Saya kebetulan minta di rumah dipanggil abati. Ya, abati. Mengambil konsep Nabi Ismail AS waktu menjawab Nabi Ibrahim, ya abati, ya itu ayahku tersayang maksudnya. Mereka mengatakan, saya bilang abati mau mulai sekarang, ya saya sebut nama anak saya gitu kan, harus dekat sama anak ini. Karena orang kalau dekat dengan orang yang seperti ini maka pasti akan mirip, nggak mungkin enggak, gitu kan? Buah tidak jauh dari pohonnya lah. Terus saya bilang siapa di kelas yang malas? Oh ada fulana atau fulan. Kenapa malas? Ya kalau guru datang dia nggak mau dengar, dikasih tugas dia nggak mau kerjain, kadang-kadang tidur, kadang-kadang ajak ngobrol, kadang-kadang isengin teman. Oke, jangan berteman sama dia. Dan coba kejar prestasi terbaik. Selalu dalam persepsi saya harus juara 1. Jangan juara 2, juara 1. Karena kalau kita targetnya juara 1, maka minimal jadi juara 2 nanti. Tapi kalau saya lihat teman-teman di kampus dulu begitu. Nilai kami dulu untuk lulus itu 60 sampai 100 kan. Iya. Jadi 60 sampai 70 makbul istilahnya. 70 sampai 80 jayid, 80 sampai 90 jayid jiddan. Nanti kemudian 90 sampai 100 itu mumtaz. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang targetnya yang penting lulus, makbul pun nggak apa-apa 60, dia bisa dapat angka 59 atau 58 jadi nggak lulus gitu kan. Tapi kalau targetnya mumtaz harus 100, angkanya 98, 97 kan gitu. Nah, itu jadi ini poin mungkin saya ingin berbagi. Kita kembali ke pertanyaan tadi dulu ya. Yang antum sempat tanyakan. Iya, setelah lulus pesantren saya harus apa? Saya bisa apa untuk mengejar masa depan saya nih Ustaz? Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi ya, pada Ananda, teman-teman siswa dan siswi. Ingat, belajar agama wajib, belajar ilmu yang lain sunnah. Ya, selama ilmu itu bermanfaat. Jadi untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi apa saja keterampilan, itu boleh, tapi itu sunnah, bukan kewajiban. Wajib adalah ilmu agama. Kalau sudah tamat pesantren dan punya ilmu agama, kembangkan lagi ilmu agama itu. Tapi boleh masuk ke jurusan lain, nggak ada masalah. Boleh masuk. Tapi tetap harus agama didahulukan, gitu kan? Agama didahulukan. Kalau bertanya, kira-kira saya nanti kalau tamat dan saya jurusan agama, saya bisa apa? Sebagai contoh ada Ustadz Ali Saman di sini. Masya Allah. Beliau tamatan dari Madinah, belajar, tapi banyak orang yang bisa diberikan manfaat. Buka sekolah, bisa mendatangkan income duniawi, bisa melakukan perbuatan akhirat. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya tanamkan kepada adik-adik saya, kepada anak-anak di rumah, saya bahasakan itu. Saya dulu tahun 93 ke 94, waktu itu tamat SMA. Sempat masuk
masuk ke fakultas di Madinah, terus saya ambil cuti akademik setahun. Cuti akademik setahun. Harusnya saya tamat 1997 tapi akhirnya 1998 tempatnya. Cuti akademik dan saya pulang ke Makassar waktu itu. Terus waktu itu sempat ada persepsi saya, oh saya kan sudah dari SMP pernah di Kairo, SMA-nya di Madinah, mungkin sudah cukup belajar agama. Saya ingin belajar umum. Saya masuk jurusan manajemen. Masuk jurusan Di manajemen. Universitas Muslim Indonesia waktu itu, kuliah. Tentu tanpa mengurangi penghormatan pada teman-teman yang jurusan umum di sini, tapi ini saya berbagi pengalaman saja. Nah, Waktu itu saya masuk manajemen. Terus saya berpikir, dalam bahasa Arab aja saya bisa prestasi, masa bahasa Indonesia nggak bisa? Iya. Terus kejar dan bagus nilainya, bisa mengikutin walaupun beberapa kosakata mungkin saya harus pelajari dulu bahasa-bahasa akademik. Nah setelah saya masuk setahun, datang panggilan lagi untuk kembali ke Madinah. Maka saya kembali, alhamdulillah waktu itu. Walaupun sempat bimbang, kembali enggak ya? Ini kuliah Indonesia ini sudah enak, dekat dengan orang tua, makanan Indonesia banyak, lingkungan kita sudah terbiasa. Iya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dan sampai kapanpun saya selalu syukuri karena saya kembali waktu itu ke Madinah. Begitu kembali dan kuliah, selesai kuliah, saya pulang 98, sempat jadi dosen di salah satu kampus di Makassar. Kemudian saya berpikir, saya mau lanjut S2 dan S3 nih. Tapi sekarang mungkin sudah bisa saya mengambil jurusan umum. Ya. Maka saya coba masuk karena waktu itu ayah saya punya pesantren di Makassar, jurusan manajemen pendidikan. Nah, Jadi bagaimana mengatur manajemen sekolah lah. Ya. Alhamdulillah bisa. S3 saya kembangin lebih jauh lagi gitu. Ambil manajemen umum ekonomi, gitu kan. Dan juga bisa. ya. Pada saat itu saya butuh bahasa Inggris. Saya ikut kursus bahasa Inggris. Ikut kursus bahasa Inggris ya? Ya. Masya Allah. Di Makassar tuh kursus bahasa Inggris. Ikut 6 bulan. Tinggal bayar, ikut. Terus saya berpikir, apa saja keterampilan yang saya inginkan ternyata saya bisa raih dengan kursus. Alhamdulillah. Ingin belajar komputer, ingin belajar bahasa, semuanya bisa. Tapi agama nggak bisa dengan kursus. Agama nggak bisa dengan kursus. Nggak bisa. Dia harus memang dengan mendalaminya. Maka ternyata saya lihat apapun keterampilan di samping ilmu agama yang sudah Allah amanahkan ini, saya bisa dapatkan dari manajemen, dari bahasa, terus kemudian juga pengembangan masalah bisnis, berapa kali pelatihan yang saya ikuti sehingga kita kembangin sekarang 4-5 perusahaan misalnya. Itu semua ternyata memang bisa kita kursusi dan bisa kita tekuni, dalam hitungan bulanan bisa selesai. Tapi ilmu amal nggak bisa. Maka saya bilang pada adik-adik saya dan juga pada anak-anak saya terutama yang sudah dewasa, saya bahasakan. Kalau dulu saya melanjutkan jurusan manajemen saya, jurusan manajemen abadi dilanjutkan misalnya, kira-kira akan jadi seperti apa? Akan menjadi seorang akunting atau seorang yang bekerja saja finance di kantor, gaji 45 juta. Tidak akan pernah bisa seperti sekarang gitu. Tapi di saat ilmu agama, ternyata bisa. Kita bisa mempekerjakan orang banyak yang jurusan umum dan Allah berkahi. Selain mengajar ilmu agama, kita juga bisa kembangin bisnis, kita bisa mengatur manajemen, bahkan banyak pelatihan-pelatihan manajemen yang kita bisa isi gitu kan. Nah jadi agama itu bukan pilihan, tapi akan banyak sekali mendatangkan keberkahan. Masya Allah. Terakhir dari Anda Ustaz, sebagai seorang yang sudah sadar bahwa kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah, belajarnya di pesantren, lantas kemudian setelah lulus ternyata bisa jadi apa aja. Tadi Ustaz katakan ilmu apapun bisa lewat kursus Ustaz ya, bisa lewat kursus dan alhamdulillah antum juga bisa mengembangkan usaha. Pertanyaan Ustaz, mungkin mewakili adik-adik santri di sini. Jadi boleh ya Ustadz kalau misalnya saya pakai ketaatan saya kepada Allah lantas mengharapkan kebaikan dunia. Gimana Ustadz? Tentu saja bisa. Boleh nggak saya itu misalnya dengan rutin sholat, menjaga hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki dunia saya. Maksudnya mendatangkan rezeki, mendatangkan pasangan yang baik, keturunan yang baik, tentu saja. Bahkan memang itu yang mungkin menjadi sebuah kaidah dasar. Siapa yang mengikuti, siapa yang mengejar akhiratnya, dunianya akan ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput, kan gitu. Islam mengajarkan ada perimbangan, tapi akhirat selalu didahulukan. Dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah jadikan di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi memang dalam Islam berimbang, akhirat dan dunia itu berimbang, gitu kan? Tidak ada masalah. Dan dalam ibadah, kalau kita
beribadah dan mengejar apa yang sudah Allah janjikan di ibadah itu, sebenarnya itu puncak dari ibadah sendiri. Contoh misalnya, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Memang itu tujuannya. Salah satu yang dijanjikan oleh Nabi SAW, sholat malam adalah diijabah doa. Boleh nggak saya pergi haji, kemudian dosa-dosa saya diampuni? Memang itu kan keutamaannya. Jadi kalau seseorang muslim beribadah mengejar apa yang Allah janjikan keutamaan di situ, maka itu puncak daripada ibadah itu sendiri, gitu kan? Jadi ada persepsi yang kadang-kadang disebarkan di masyarakat itu, jangan kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan takut kepada Allah karena ada neraka. Gimana caranya? Surga itu motivatornya. Waktu atau setiap kali Nabi SAW ingin melepas pasukan jihad beliau, beliau mengatakan, halumma ila jannatillah, ayo bangun menuju ke surga Allah gitu. Jadi memang surga jadi motivatornya. Beberapa sahabat kalau mereka mau berjihad, mereka membaca, mengulangi lagi keutamaan yang didapatkan di surga. Ada bidadari, ada istana, ada pakaian sutra, ada kebun-kebun dan segala macam. Mereka memang membaca itu sehingga menjadi motivasi buat mereka. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga orang kalau mau meninggalkan satu perbuatan buruk, dia tinggal mencari tahu ancaman Allah, gitu kan? Sehingga dia meninggalkan pelanggaran tersebut. Kalau dia mau semangat dalam mengerjakan sesuatu, maka dia mencari apa yang Allah janjikan gitu saja. Ya, kalau bahasa ceramah itu fadilahnya. Jadi kalau mau semangat dalam mengerjakan perintah agama, cari tahu tentang janji Allah di situ. Mau sedekah, sebelum sedekah baca dulu, berilmu dulu. Oh, tinggal ketik sekarang di Google kan keutamaan sedekah, banyak artikel di YouTube, ceramah Ustadz keutamaan sedekah, kita akan bisa dengarkan. Masya Allah. Dan itu akan memotivasi kita karena kita berdasarkan ilmu. Keutamaan, oh saya dapat ini, saya dapat ini. Mau sholat malam, mau baca Quran, mau bakti sama orang tua, mau jenguk orang sakit, semuanya cari tahu tentang janji Allah atau fadilahnya. Dan kita kejar itu. Targetnya itu adalah mendapatkan apa yang Allah janjikan, termasuk puncaknya masuk ke dalam surga. Sebagaimana juga kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dihukum di neraka. Nah itu juga poin. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, bisa kita simpulkan singkat bahwa masa depan anak muslim bisa kita raih dengan belajar ilmu agama, kemudian kursus tambahan-tambahan, ya, fokus belajar, dan yang paling penting adalah beribadah sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat teman-teman semua, dan semoga kita bisa ketemu lagi saat ya sama adik-adik dari Al-Wafi ini, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang Kevin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.